Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang ikatan kovalen, ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan ion, pada kesempatan kali ini kita akan bahas jenis ikatan yang selanjutnya, yaitu jenis ikatan kimia selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan kalian siapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Kita mulai saja ya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi tentang ikatan kovalen itu sendiri, di sini Ibu punya gambar ya. Di sini ada gambar apa nih? Ya, ini adalah gambar garam dapur atau NaCl ya. Dan yang satu lagi ini adalah gambar air atau rumus kimianya H2O. Nah, kalian tentunya tahu ya garam dapur dan air ini ya. Kalau kalian coba memanaskan, nah garam dapur itu akan mendidih pada suhu 1465 derajat Celcius. Wah, sangat tinggi ya suhunya ya untuk mendidihkan garam dapur ini. Nah, untuk air sendiri, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, lebih rendah dibandingkan garam dapur. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa berbeda seperti itu? Nah, nanti kalau kalian akan pelajari sekarang ini, kalian akan tahu apa alasannya kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian, apakah wujud kedua zat tersebut sama? Sama tidak? Beda ya. Garam dapur berbentuk padatan, air berbentuk cairan. Kemudian, saat kalian makan bakso juga nih, Ibu mau tanya, kalau kalian makan bakso, kan biasanya kalian tambahkan garam dan juga cuka. Nah, manakah yang bau yang tercium kuat? Cuka atau garam dapur? Cuka ya biasanya ya. Nah, kenapa ya kok cuka bisa tercium baunya lebih kuat dibandingkan garam dapur? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita akan pelajari, kalian akan temukan jawabannya ya. Jadi dari informasi yang sebelumnya tadi, terlihat bahwa perbedaan sifat fisik kedua zat tersebut, garam dapur merupakan zat yang tersusun dari atom natrium dan klor yang berikatan secara ion. Oke, jadi mungkin sudah familiar ya bahwa garam dapur itu adalah berikatan antar ion, atomnya itu berikatan ion. Nah, sedangkan air dan juga itu, nah ini akan kita pelajari ya tentang ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen itu adalah ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Jadi ini ya poin pentingnya. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan dengan penggunaan elektron bersama. Nah, biasanya ini terjadi pada unsur-unsur non-logam dengan non-logam ya. Bedanya apa Bu dengan ikatan ion? Kalau ikatan ion itu kata kuncinya adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Tapi kalau kovalen ini terjadi karena penggunaan elektron bersama. Kalau ikatan ion itu antara logam dan non-logam, kalau ikatan kovalen ini antara non-logam dengan non-logam. Nah, biar lebih pahamnya gini deh, Ibu beri analogi ya. Jadi ikatan kovalen tuh seperti ini misalnya. Di sini Ibu pakai analogi ya supaya kalian lebih paham. Jadi misalnya ini sebenarnya Ibu sebelumnya sudah pernah menganalogikan ini ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Jadi misalnya di sini Ibu analogikan Ani dan Budi ya. Misalnya ada Ani, ada Budi nih. Ani punya uang 500. Budi punya uang 500. Nah, mereka berdua lapar nih. Mau beli roti yang harganya 1.000. Nah, bagaimana caranya biar mereka bisa beli roti itu? Mereka dua-duanya lapar nih. Maka patungan kan?
pakai bersama kan untuk bisa membeli itu. Nah, ikatan kovalen juga seperti itu. Jadi antar atomnya itu akan memakai elektron bersama. Beda halnya dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion, Ibu bisa analogikan, misalnya sama ya, Ani dan Budi. Nah, kalau ini kasusnya, Ani punya uang 1000, Budi tidak punya uang. Tapi Budi ini lapar, pengen beli roti, tapi tidak punya uang. Nah, rotinya itu harganya 1000. Karena si Ani ini baik, maka Ani memberikan uang 1000-nya itu kepada Budi untuk membeli roti. Jadi bisa membedakannya ya. Kalau kayak gitu kan berarti ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Itu ikatan ion. Jadi bedanya seperti itu antara ikatan ion dan ikatan kovalen gitu ya. Oke, ini perlu ingat bahwa ikatan kovalen itu biasanya dibentuk antar atom non-logam dan non-logam. Oke, kalian sudah bisa membedakan ya unsur yang non-logam itu yang seperti apa, unsur non-logam itu seperti apa ya. Jadi unsur non-logam itu adalah unsur yang cenderung menangkap elektron ya. Jadi dua-duanya ini nanti unsurnya itu sama-sama menangkap elektron untuk dipakai secara bersama membentuk senyawa kovalen. Jadi gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah adanya pemakaian elektron bersama itu ya, antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang sama-sama menangkap elektron untuk dipakai bersama gitu. Oke. Di ikatan kovalen ini dibagi menjadi beberapa ya, ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, dan ada juga nanti ikatan kovalen koordinasi, ada juga ikatan kovalen polar dan non-polar. Baik, kita bahas dulu yang ikatan kovalen tunggal. Dari namanya sudah pasti tahu ya bahwa ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan kovalen yang berikatan secara tunggal, ikatannya tunggal. Berarti kalau ikatannya tunggal, maka ikatannya hanya apa? Hanya menggunakan sepasang elektron ya. Jadi ikatannya seperti ini ya kan, kalau garis seperti ini disimbolkan sebagai ikatan. Jadi ikatannya itu tunggal. Nah, dalam ikatan ini, garis seperti ini terdiri dari sepasang elektron, artinya ada 2 elektron. Satu pasang elektron itu artinya ada 2 elektron. Nah, contohnya di sini Ibu punya contoh ikatan kovalen tunggal. Contohnya ini pada pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa H2O ya. Oke, H2O berarti ada unsur H dan unsur O ya. Kita konfigurasikan dulu sama kayak ikatan ion sebenarnya ya, untuk tahu bahwa antar atom ini berikatan, ikatannya itu apa, itu caranya seperti sama aja sebenarnya ya. H itu kan nomor atomnya 1, O itu nomor atomnya 8. Kita buat dulu konfigurasinya. Ini H berarti 1, berarti 1 kan. Kemudian oksigen 8 berarti kita buat konfigurasinya 26. Oke. Di sini berarti apa kaidahnya? Untuk mencapai kestabilan unsur kalau hidrogen ini apa? Melepas atau menangkap? Menangkap ya, walaupun dia 1, dia tidak melepas. Karena dia kan cuma 1. Masa dilepas ya habis elektronnya dong. Ya, ini kan aturan yang ikut aturan duplet. Maka untuk duplet itu kan berarti stabil dengan mempunyai 2 elektron. Nah, berarti ini menangkap 1 supaya elektronnya ada 2. Nah, kalau yang ini kan elektron valensinya 6 untuk stabil. Berarti kan karena dia 6, maka lebih mudahnya apa? Untuk oktet. Oktet itu berarti elektronnya 8 ya, elektron valensinya. Berarti apa? Menangkap 2 elektron ya. Dia nggak mungkin melepas kan ke ingat ya kalau misalnya dia elektron valensinya. Oke, tadi berarti menangkap 2 elektron untuk oktet, untuk stabil. Nah, yang H ini menangkap 1 elektron, yang oksigen menangkap 2 elektron. Berarti jenis ikatannya apa? Karena sama-sama menangkap, berarti dia termasuk sama-sama non-logam, oksigen juga non-logam. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini, atom ini berarti berikatan kovalen ya, paham ya seperti itu. Kalau ion kan ini ada yang melepas, ada yang menerima kan, ada yang menangkap gitu kan. Kalau ini sama-sama menangkap berarti ini ikatannya kovalen. Nah, ini kan gak sama nih elektronnya, berarti kita samakan dulu ya. Gimana biar elektronnya sama? Ini kan 1, ini 2, berarti ini dikali 2, ini dikali 1. Nah, berarti kan sama-sama nanti 1 dikali 2 berarti 2 elektron, 2 dikali 1 berarti 2 elektron juga, udah sama ya. Nah, ininya juga, atomnya juga ikut dikali 2 ya.
H-nya dikali 2 berarti H2. O-nya ini dikali 1 berarti O saja. Berarti akan terbentuk, nanti ikatan kovalennya akan terbentuk suatu senyawa H2O. Kalau kita tuliskan, berarti tuliskan struktur Lewisnya. H di sini kan punya elektron valensi 1, berarti di sini punya 1 kan, titiknya ya. Atau ini kan elektron valensi ya, itu kan untuk menuliskan struktur Lewis kan ini menggunakan elektron valensi. Oksigen ini 6, berarti ini hanya ada 2 kan, berarti kita tulis 2 di sini kan. Oksigennya ada berapa? Elektron valensinya 6, berarti kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mereka berarti bergabung nih, saling berikatan. Nah ini kan kalau bergabung mereka jadi stabil ya. Ada stabil itu ingat, kalau nggak oktet ya duplet. Nah ini dengan pemakaian elektron bersama, mereka akan sama-sama stabil ketika berikatan gitu kan. Lihat di sini. Di sini berarti H-nya ini kan gabung dengan elektron yang punya oksigen, ini menjadi duplet, menjadi stabil ya. Ini juga menjadi duplet oksigen. Ini kita hitung elektronnya kalau sudah dipakai berikatan berarti punya elektron bersama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah berarti oktet, nah stabil. Nah ini struktur Lewisnya gitu ya. Nah, biasanya untuk elektron yang satu dengan atom yang lain itu berikatan, itu bisa dibuat garis seperti ini, artinya sudah berikatan. Ya, ini artinya kalau ada garis seperti ini disebut sebagai pasangan elektron ikat atau PEI. Nanti kalau kalian ketemu istilah PEI, itu artinya pasangan elektron ikat. Yang seperti apa? Yang seperti ini ya. Nah, yang bulat-bulat ini yang tidak dipakai untuk berikatan, berarti elektronnya bebas, ya kan? Nah, ini disebut sebagai pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, untuk struktur H2O ini biasanya dituliskan seperti ini karena adanya perbedaan jenis ikatan ya antara PEI dengan PEI, PEB dengan PEB. Nah, makanya dia bentuk molekulnya agak sedikit ini V bengkok kalau disebut, kita belum belajar ya. Ini jenis bentuk molekulnya adalah V bengkok. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Itu ikatan kovalen tunggal. Oke. Kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Nah, bisa dibayangkan berarti ini adalah ikatan kovalen yang ikatannya ada 2 ya, rangkap 2 gitu kan. Yang seperti apa? Ya ikatan yang menggunakan 2 pasang elektron. Kalau tunggal itu kan 1 pasang. Kalau ikatan rangkap 2 itu 2 pasang elektron. Nah, di sini Ibu beri contoh. Contohnya itu pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa CO2. Oke. Berarti CO2 ini berarti ada atom C, ada atom O kan? Nah, ini C, ini O. C punya nomor atom 6, oksigen punya nomor atom 8. Nah, karbon ini kita konfigurasikan dulu karena 6 berarti 2, 4. Oksigen 8 berarti 2, 6. Nah, ini supaya stabilnya gimana nih aturannya? Pakai lagi kan aturannya, ingat-ingat lagi. Kalau 4 nih karbon lebih cenderungnya apa? Cenderungnya menangkap 4 elektron supaya stabil, supaya oktet ya. 4 tambah 4 kan 8 ya. Jadi untuk stabil dia menangkap 4 elektron. Oke. Untuk yang oksigen ini 6. Berarti untuk stabil untuk oktet gimana? Berarti kurang berapa? 2 kan? Lebih baiknya melepas atau menangkap? Ya, menangkap 2 elektron supaya stabil kan 6 tambah 2 adalah 8. Berarti ini udah sama-sama stabil nih. Lihat di sini sama-sama menangkap, berarti ikatannya ikatan kovalen ya. Tinggal disamakan saja nih elektronnya, berarti ini dikali 1, yang ini dikali 2. 4 kali 1 4, 2 kali 2 4, berarti elektronnya sama ya. Nah, ini juga jangan lupa diikuti kali. Berarti C kali 1 C, ya kan? O kali 2 O 2, maka akan terbentuk senyawa CO2 gitu ya. Kalau kita gambarkan elektron valensinya, nah ini elektron valensinya, C ada berapa nih elektron valensinya? 4 dan jumlahnya 1, berarti kita tuliskan unsurnya ada 1 dan memiliki 4 elektron valensi. Oksigen ada berapa? 2, berarti kita tulisnya oksigennya 2 nih. Elektron valensinya berapa? 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk stabil dia, kenapa yang ini tidak tunggal? Karena kalau tunggal tidak stabil karena tidak oktet, ini tidak oktet ya.
Makanya ini stabilnya dengan cara ikatan rangkap 2 ya. Nah, ini kita hitung ya, berarti ini oksigen setelah gabung sama karbon di sini elektronnya dipakai bersama ya kan. Ini juga sama, elektron dipakai bersama. Nah, karbon ini berarti juga sama kan. Ini ya, nanti kalian kalau buat ini lingkarkan seperti ini supaya bisa terlihat elektronnya itu sudah stabil atau belum ya. Nah, di sini oksigen berarti kalau sudah bergabung ini kan berarti punya bersama kan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet juga. Yang karbon di sini juga sudah stabil ya. Ikatan rangkap 2 di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya oktet. Nah, ini bisa juga tadi yang Ibu bilang, kalau sudah berikatan seperti ini bisa kita tuliskan garis seperti ini. Ini kan ada 2 ya, berarti ini garisnya juga ada 2, yang di sini juga ada 2. Nah, ini artinya ikatan kovalen rangkap 2 gitu ya. Nah, bisa tuliskan seperti ini. Jadi PI-nya ada berapa? PI-nya ada 1, 2, 3, 4. PB-nya berapa? 1, 2, 3, 4 juga gitu. Gitu ya, paham ya? Yang bisa digambarkan juga seperti ini, sama aja sih sebenarnya ya. Itu ikatan kovalen rangkap 2. Jadi kovalennya rangkap 2 ya. Kemudian di sini Ibu akan jelaskan ikatan kovalen rangkap 3. Ya berarti rangkapnya ada 3. Nah, seperti apa? Berarti ya menggunakan 3 pasang elektron untuk membentuk ikatan. Di sini Ibu punya contohnya itu pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 pada senyawa N2. Nah, ini berarti N-nya 2 ya. Ini kita tulis N masing-masing. Yang satu ini sama ya, nomor atomnya sama-sama 7, berarti konfigurasinya juga sama, 25, N juga sama. Nah, ini untuk stabil untuk oktet berarti berapa? Menangkap ya, bukan lepas, menangkap 3 elektron. Ini juga sama menangkap 3 elektron, sama-sama menangkap, berarti ikatannya ikatan kovalen. Jadi kan udah sama ya, udah sama, tidak perlu sebenarnya tidak usah dikalikan juga ya, sudah sama. Berarti N-nya ada berapa di sini? N-nya ada 2. Ya sudah, gambarkan. N kan punya elektron valensinya berapa? 5. Nah, ini kan ada 2, berarti N-nya ada 2 nih. Terus kita gambarkan elektron valensinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk stabil N2 ini agar stabil, dia membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nih kalau Ibu pisahkan seperti ini kan, ini berarti sama-sama ya, gitu kan. Nah, ini juga dipakai bersama, jadi milik bersama gitu. Kalau kita hitung ini kalau kita hitung berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, N di sini juga sama, oktet juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kenapa dia berikatannya rangkap 3? Karena untuk stabil oktetnya itu harus berikatan 3. Kalau tinggal atau rangkap 2 itu nanti nggak akan stabil, tidak akan oktet gitu ya. Nah, ini tadi sama kayak tadi, ini ada 3 berarti kita gariskan seperti ini, 3 gitu ya. Inilah ikatan kovalen rangkap 3. Jadi kalian bisa membedakan ya. Sebenarnya nanti kalian coba-coba saja, maksudnya tiap unsur yang nanti akan bergabung kalian prediksikan ikatannya rangkap 2 tunggal kah kovalennya, atau rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Prinsipnya supaya bagaimana ketika berikatan itu dia stabil, yaitu oktet, kalau enggak duplet gitu ya, prinsipnya itu. Oke. Jadi bisa kita bedakan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 itu bisa kita bedakan gini ya. Berarti kalau rangkap tunggal berarti 1 pasang elektron, kalau rangkap 2 berarti 2 pasang elektron. Ikatan rangkap 3 berarti 3 pasang elektron ya. Kalau digambarkan dengan sepasang elektron, nah ya kalau digambarkan tadi ya, kalau ikatan tunggal berarti 1 garis lurus, kalau rangkap 2 berarti 2 garis lurus, yang tadi garis itu ya. Kalau rangkap 3 berarti 3 garis lurus. Tadi contohnya selain tadi yang Ibu contohkan H2O, ada juga H2 ya. Ini O2 juga ada ya, sama ini banyak contohnya, kalian cari lagi ya. Jadi kalau kita lihat kekuatannya, ikatan kovalen rangkap 3 itu lebih kuat dibandingkan rangkap 2, dan juga rangkap 2 lebih kuat dibandingkan ikatan rangkap tunggal. Jadi semakin banyak ikatannya itu akan kovalennya semakin kuat, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ikatan kovalen ini ada jenisnya, ada yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi ya.
Jadi ikatan kovalent koordinasi itu adalah ikatan datif atau ikatan semipolar. Jadi ikatan kovalent koordinasi itu terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Kalau tadi kan ikatan kovalen yang rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 ataupun tunggal itu kan saling menyumbangkan elektron untuk dipakai bersama ya, saling pemakaian elektron bersama ya, sama-sama menyumbangkan elektronnya. Namun di ikatan kovalent koordinasi ini hanya salah satu saja yang jadi yang elektron yang dipakai bersama itu didapat dari satu dari salah satu atomnya saja. Contohnya di sini ada ikatan antara NH3, NH3 dan BF3. Nah, di sini kan kalau kita lihat kenapa ini disebut koordinasi, kalau di sini kan B, nanti kalian buktikan ya B sama F itu kenapa ikatannya seperti ini, kalian konfigurasikan dulu sama tahapan kayak tadi ya, ini ibu langsung. Jadi nanti ini udah terbentuk struktur Lewisnya. Nah, B ini dia sudah elektron yang dia punya sudah dipakai semuanya berikatan dengan F. Nah, kalau di N ini dia masih mempunyai satu pasang elektron. Mereka ingin berikatan, maka bagaimana? Maka NH3 akan menyumbangkan ya elektronnya untuk dipakai bersama dengan BF3 untuk membentuk ikatan. Nah, berarti kan ini elektronnya hanya disumbangkan dari salah satu penyusunnya ini saja kan. Yang ini tidak menyumbangkan apa-apa, tapi mereka bisa berikatan gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai ketika sudah berikatan ini elektron ini disebut sebagai ikatan kovalent koordinasi. Nah, biasanya ditandakan seperti ini. Panas seperti ini artinya elektronnya ini berasal dari NH3 ya. Kalau yang ini kan ini yang disebut nih yang garis-garis ini ikatan kovalent tunggal. Nah, yang ini berbeda ya. Ikatan kovalent koordinasi. Jadi kalau kalian dapat soal yang seperti ini, kalian lihat saja nih elektron yang mana nih yang berasal sama gitu ya dari senyawanya, satu senyawa saja. Nah, itu yang disebut ikatan kovalent koordinasi. Paham ya? Gitu. Jadi hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya saja gitu. Itu kalau ikatan kovalent koordinasi. Baik, kita masuk ke ikatan kovalent polar dan non polar. Jadi ikatan kovalent itu ada yang polar, ada yang non polar. Bedanya seperti apa? Nah, bedanya bisa kita lihat di sini. Ikatan kovalent polar dan non polar kita lihat nanti dari perbedaan ikatan negatifannya, momen dipolnya, memiliki PeB-nya dan juga bentuk molekulnya. Yang pertama kita bedakan berdasarkan keelektronegatifannya ya. Untuk ikatan kovalent polar itu perbedaan keelektronegatifannya besar ya, atau momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kalau ikatan kovalent non polar itu keelektronegatifannya sama, keelektronegatifannya sama dan momen dipolnya nanti sama dengan 0. Kalian udah belajar tentang keelektronegatifan kan, bahwa setiap unsur itu keelektronegatifannya berbeda-beda. Kecenderungannya gimana? Semakin ke atas semakin besar keelektronegatifannya, ya kan, lihat di sini. Ini semakin ke atas semakin besar ya, kalian bisa lihat kan? Kalian sudah belajar kecenderungan sifat pada sistem periodik unsur, itu udah tahu. Semakin ke atas semakin besar keelektronegatifannya, semakin ke kanan semakin besar keelektronegatifannya ya. Jadi setiap unsur itu memiliki elektronegatifannya berbeda-beda. Nah, tadi kecenderungannya seperti itu, semakin kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar, gitu kan? Ya. Nah, di sini untuk membedakannya itu jadi prinsipnya tadi itu harus dipegang. Di sini contohnya ada ikatan kovalent polar itu ada HCl, HBr, HI, H2S dan lain-lain. Kalau ikatan kovalent non polar contohnya ada H2, Br2, I2, Cl2, N2, F2. Nah, dari contoh ini kita bisa bedakan ya. Itu ikatan kovalent polar itu cenderung atom-atomnya itu berbeda satu sama lain. Maksudnya berbeda, ketika ini berbeda kayak HCl, berarti ini kan ada H, ada Cl. Nah, untuk ikatan kovalent polar biasanya sama-sama disusun atas unsur yang sama, kayak H2 berarti disusun atas unsur H dengan H, Br2 berarti Br dengan Br gitu. Jadi unsurnya sama. Itu kalian bisa lihat juga dari situ. Ya, kalau kalian lebih pingin tahu ya, bisa menyebutkan dia kovalent polar atau non polar. Nah, ini kita lihat ya, kita contoh di sini Ibu beri contoh yang HCl. Kenapa HCl ini disebut sebagai ikatan kovalent polar? Nah, H ini tadi ya di tabel yang tadi kita lihat H itu berapa?
2,1 ya momen dipolnya atau harga keelektronegatifnya 2,1. Cl berapa? Cl di sini berapa? 3,0. Nah, itu momen dipolnya atau keelektronegatifnya. Ini kan berarti 2,1 dan 3,0 itu ketika berikatan selisihnya gimana? Selisihnya terdapat 0,9. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya 0,9 momen dipolnya tidak sama dengan 0, benar 0,9 ya, berarti lebih dari 0 biasanya ya gitu. Dan ya di sini bisa dilihat perbedaan kata negatifnya besar ya gitu, semakin besar semakin polar. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini H sama Cl, jadi ini yang tanda seperti ini disebut momen dipol ya, ini momen dipol. Artinya ini elektron yang dimiliki H ini akan lebih tertarik kepada Cl. Jadi yang kaya elektron itu ini Cl, maka momen dipolnya negatif. Yang ini lebih miskin elektron atau momen dipolnya positif. Nah, jadi kalau dibentuk kayak gini, Cl lebih besar karena dia lebih kaya akan elektron ya. Kalau disimbolkan gini, digambarkan gini, ini biasanya ada tanda seperti ini menerangkan bahwa elektron itu lebih tertarik kepada Cl gitu, pada ikatan ini gitu ya. Itu jadi HCl kenapa bisa disebut sebagai ikatan kovalent polar, karena tadi memiliki selisih perbedaan keelektronegatifan. Ini yang selisihnya atau perbedaan keelektronegatifan besar, beda ini jaraknya beda, perbedaannya beda gitu ya, perbedaan keelektronegatifannya itu besar gitu. Dan juga momen dipolnya itu sama dengan 0. Ini kan selisihnya atau momen dipolnya 0,9. Berarti ini disebut sebagai ikatan kovalen polar gitu ya. Alasannya seperti itu. Kemudian ini Ibu beri contoh yang H2 ya. H2 kan tadi H 2,1 ya momen dipolnya atau dari harga keelektronegatifannya. Ini sama kan H dengan H. Berarti sama dong. Berarti ada selisihnya, tidak ada, berarti 0. Berarti keelektronegatifannya kan sama nih nilainya, ciri-cirinya. Terus momen dipolnya 0. Nah, itu maka disebut H2 itu sebagai berikatan secara kovalen nonpolar. Ya, kalau digambarkan seperti ini, ukurannya sama, kalau ini kan beda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, ini sama gitu ya, bisa yang membedakannya. Jadi ciri-cirinya bisa dilihat dari unsurnya dia. Kalau kovalen polar berbeda unsurnya, kalau kovalen nonpolar itu cenderung sama ya. Dan ada selisih, kalau ikatan kovalen polar selisih perbedaan kata negatifnya besar. Kalau nonpolar itu tidak ada perbedaan kata negatifan. Jadi kata negatifnya sama dan memilihnya 0. Oke. Kemudian ciri yang selanjutnya untuk ikatan kovalen polar itu memiliki PEB. Kalau ikatan kovalen nonpolar tidak memiliki PEB. Tadi Ibu sudah jelaskan kan, kalian sudah tahu ya, PEB itu adalah pasangan elektron bebas atau elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Di sini kan salah satu contohnya ikatan kovalen polar itu air ya, H2O. Tadi gambarnya sama kan kayak tadi. Nah, ini kenapa disebut sebagai H2O ini kenapa disebut sebagai kovalen polar? Karena apa? Karena dia strukturnya memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini disebut pasangan elektron bebas. Sedangkan ikatan kovalen polar di sini Ibu beri contoh yang H2 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ini kan sudah ini Bu apa? Ini bukan, ini sudah dipakai berikatan. Nah, jadi semuanya sudah dipakai berikatan, tidak ada pasangan elektron bebas gitu. Ya, paham ya? Itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang selanjutnya adalah kalau ikatan kovalen polar itu dia bentuk molekulnya asimetris. Mungkin kita belum belajar bentuk molekul ya, tapi dengan cara kalian menggambarkan struktur lepasnya itu bisa terlihat ya. Kalau kovalen polar itu cenderungnya tidak bentuknya asimetris, jadi tidak lurus. Ya, asimetris, ada yang jadi bengkok gitu seperti itu karena adanya. Kenapa bisa bengkok seperti ini? Karena adanya elektron bebas. Karena kan tadi ikatan kovalen polar memiliki elektron bebas, maka ada geser di sini, ada pergeserannya. Jadi ada tolak menolak antara PEB dengan PEI gitu ya. Kalau yang nonpolar ini dia simetris lurus gitu ikatannya, karena tadi tidak ada elektron bebas, maka tidak ada tolak menolaknya sama gitu. Jadi ini makanya dia simetris gitu ya. Itu perbedaan dari ikatan kovalen polar dan non polar ya. Jadi kalian bisa membedakan nanti mana yang termasuk ikatan kovalennya polar, mana yang non polar. Oke, baik, di sini Ibu ada video. Oke.
Oke, kita lihat dulu ya videonya. Nah, ini adalah video. We've just talked praktikum. about different types of molecules. So let's look at two different molecules and see how Nah, ini videonya how kita lihat their dulu ya. shape affects their polarity. First, we're going to look at carbon tetrachloride. You can Ini see that CCl4 is a ya. tetrahedron in Ini shape, kita mau and melakukan it's very praktikum symmetrical. So the CCl4 chlorine ya. atoms are all attached to the Ini carbon. cairannya CCl4. So this should be a nonpolar molecule. I have Kalau an kalian lihat ebonite ini rod, and I'm going to just rub it with this strukturnya rabbit ini spur apa namanya? and collect some Asimetris ya. charges on it so that I have a static charge. And then I'm going Jadi kalian carbon butuh yang namanya tetrachloride. ini buret ya, untuk mengalirkan. Sebenarnya nanti kalau kalian ingin coba, kalian bisa buat alat yang sederhana. Kalau misalnya tidak ada apa namanya buret seperti ini, kalian bisa buat dari bahan-bahan yang ada, bisa buat alatnya seperti ini, meniru seperti ini ya. Jadi ini fungsinya untuk mengalirkan cairan yang mau kita tes kepolarannya ya. Kita lanjut ya. If this is polar, this charge on the rod will cause it to Nah, bend. ini bisa You pakai can see that this apa charged namanya rod mika ataupun has apa kalau absolutely tidak ada no ini ya. effect Yang on that hitam ini string. bila kalian ganti penggaris atau mika, nah itu diberi muatan listrik dengan cara digosok-gosokkan ke wall atau ke rambut. Kalian bisa itu Now untuk let's look at another molecule. membuat aliran This is listrik water. ya. You Nah, can yang see satu that lagi it ini has a air. bent Kita shape lihat strukturnya, itu and it's strukturnya not symmetrical at all. non-simetris. Kalau yang Let's tadi berarti see simetris ya. how water's polarity will be affected by our charged Simetris rod. Ini air, yang satu lagi air. Kita beri perlakuan yang sama ini. Nah, lihat tuh perbedaannya. Itu You can tidak see that tersentuh ya, it's tidak tersentuh attracted to itu. that rod Airannya itu because dibengkokkan. water itself is Ya, polar. beda kan dengan CCl4. Nah, kenapa? Dari praktikum itu bisa kita lihat yang CCl4 ya. CCl4 itu berarti termasuk senyawa nonpolar karena dia tidak dibelokkan oleh medan listrik. Yang tadi itu ada aliran listriknya, berarti kan tadi sudah diberi gesekan dengan wall, atau kalian juga bisa gesekan rambut ya. Itu tidak bengkok. Karena apa? Karena dia senyawa nonpolar, dia tidak ada pengkutuban ya, artinya sama gitu kan. Maksudnya tidak ada pengkutuban di sana, makanya tidak terpengaruhi oleh medan magnet atau medan listrik gitu ya. Sedangkan yang senyawa yang satu lagi air itu kan merupakan senyawa kovalen polar ya. Maka apa? Senyawa kovalen polar kan tadi ada perbedaan ketonegativan, maka adanya kutub gitu kan. Ketika dilewatkan oleh medan listrik itu, maka akan pengkutupan itu akan ada yang bisa menjauh, bisa mendekat, tergantung nanti kekutupannya itu kemana gitu ya, dengan si arah listriknya itu. Jadi dibengkokkan, pokoknya dibengkokkan. Nah, itu ciri-cirinya kalau dari praktikum untuk cara melihat kepolaran senyawa ya, kovalen polar dan non polar ya. Kalian juga bisa praktikum yang lain, misalnya mau mencoba yang lain gitu ya, bisa. Itu kan alatnya misalnya harus ada di lab. Nah, kalau misalnya pengen coba, kalian bisa buat sendiri. Misalnya yang tadi buretnya itu kalian ganti aqua atau apa, itu bisa diakalin gitu ya kalau kalian pengen coba gitu ya. Itu sedikit praktikumnya. Kalau kita bisa bandingkan antara sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen, jadi di sini kalau senyawa ion itu titik didihnya tinggi, sedangkan senyawa kovalen itu titik didihnya lebih rendah.
karena gaya tarik-menarik antar molekulnya itu lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Ya, jadi kenapa tadi ketika kita memanaskan senyawa ion kayak tadi garam dapur dengan air yang merupakan senyawa kovalen itu berbeda. Senyawa ion itu kan harus membutuhkan energi yang lebih besar, maka titik lelehnya itu lebih tinggi atau titik didihnya lebih tinggi. Kalau kovalen itu kan lebih rendah dibandingkan senyawa ion. Nah, kemudian senyawa ion itu larut dalam pelarut polar, contohnya air, dan tidak larut dalam pelarut nonpolar, contohnya kloroform. Sedangkan senyawa kovalen itu sebagian larut dalam pelarut polar kalau dia senyawanya kovalen polar, dan sebagian larut dalam pelarut nonpolar jika senyawanya kovalen nonpolar, ya. Jadi prinsipnya like dissolve like, ya. Yang polar larut dalam polar, yang nonpolar larut dalam yang non polar, ya. Di sini pelarutnya biasanya air. Ya, air itu dia merupakan pelarut polar. Kemudian selanjutnya kita bisa bandingkan pada suhu kamar. Kalau ikatan senyawanya ion itu biasanya wujudnya padat. Namun kalau senyawa kovalen itu pada suhu kamar ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat juga, ya. Kalau gas itu contohnya misalnya H2 dan CO2. Ada juga yang cair misalnya H2O dan HCl. Ada juga yang padat misalnya SiO2. Ya, itu kalau dibedakan berdasarkan wujudnya. Dalam bentuk larutan dan leburannya dapat mengatakan arus listrik, tapi dalam bentuk padatannya tidak dapat mengatakan listrik. Ya, jadi kalau kita lihat dalam daya hantar listriknya untuk senyawa ion ini, kalau senyawa ionnya dalam bentuk larutan atau leburan itu dapat mengatakan listrik, tapi kalau bentuk padatan tidak dapat mengatakan listrik. Itu sudah Ibu jelaskan, ya. Namun kalau senyawa ion ini sebagian larutan dapat menghantarkan arus listrik, misalnya HCl, dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik, baik dalam bentuk larutan, leburan, maupun padatan. Jadi ada beberapa saja yang bisa menghantarkan arus listrik, tapi cenderungnya dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, hanya fase tertentu dan zat tertentu, ya. Gitu tadi, ya. Padat. Nah volatil tadi, ya. Menjawab yang tadi, kenapa lebih tercium cuka dibandingkan air? Karena cuka itu kan senyawa ion. Senyawa ion itu sifatnya dia garam dapur, ya. Garam dapur itu senyawa ion, maka dia tidak tercium tadi kan kalau kita makan bakso. Nah, karena dia termasuk senyawa ion yang sifatnya atau volatilnya itu dia non volatil. Volatil itu volatilitas itu adalah kemudian menguap. Nah, garam dapur itu susah sekali menguap, makanya tidak tercium. Untuk menguap itu kan perubahan dari fase padat ke gas, ya. Karena tidak menguap, maka ya tidak tercium. Kalau cuka itu dia termasuk senyawa kovalen, ketika itu lebih bisa tercium karena dia sifatnya volatil, lebih mudah menguap, makanya bakal bisa tercium. Yang ini sama, ya, jadi itu adalah perbedaan senyawa ion dengan senyawa kovalen. Nah, kalian bisa buat lagi nih bagian-bagiannya, yang kovalen polar yang mana, non polar yang mana, gitu ya perbedaannya. Gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika pembelajaran kali ini masih kalian belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun di Google Classroom ataupun juga bisa di WA Ibu, ya. Baik, kita cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.